Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam, Bapak Ari Nurdiansyah, MPD. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul penyusunan penilaian portofolio. Kurang lebihnya ada 7 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, apa pengertian dari penilaian portofolio? Yang kedua, apa tujuan penilaian portofolio? 3, apa manfaat penilaian portofolio? Yang keempat, apa saja prinsip penilaian portofolio? 5, apa saja jenis-jenis penilaian portofolio? Yang keenam, apa keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio? Yang terakhir yaitu apa saja komponen serta teknik penyusunan penilaian autentik. Pembahasan pertama yaitu pengertian portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari dua kata yaitu port, singkatan dari raport, yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Groenland, pada tahun 1998, portofolio mencakup berbagai aspek, contohnya pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasaan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek dan tujuan penggunaan portofolio. Poin 2 yaitu tujuan dari penilaian portofolio. Kurang lebihnya ada 9 tujuan penilaian portofolio. Yang pertama, 1, untuk mengetahui perkembangan yang dialami peserta didik. Yang kedua, untuk mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, memberikan perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Yang keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, untuk bertukar informasi dengan orang tua atau wali peserta didik dan guru dan lain-lain. Yang ketujuh, untuk membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Dan yang terakhir itu untuk membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Poin selanjutnya itu manfaat penilaian portofolio. Yang pertama, guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan siswa. Yang kedua, guru dan wali murid dapat berkomunikasi tentang pekerjaan siswanya. Yang ketiga, siswa menjadi partner dengan gurunya dalam hal proses penilaian. Siswa dapat merefleksikan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya. Yang keempat, penilaian tersebut mampu menilai secara objektif terhadap individu. Yang kelima, untuk meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kebanggaan atau pride, kepemilikan atau ownership, dan untuk menumbuhkan kepercayaan diri atau self confidence. Yang ketujuh, untuk mencapai ketuntasan belajar dan bukan sekedar tuntas materi. Yang kesembilan, guru bersama pengawas dapat mengevaluasi program pengajaran. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Prinsip-prinsip penilaian portofolio.
Lebih kurangnya ada 6 prinsip, yaitu yang pertama saling mempercayai, yang kedua kerahasiaan bersama, yang ketiga milik bersama, yang keempat kepuasan, yang kelima kesesuaian, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi bersama. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian portofolio. Kurang lebihnya ada 4 jenis, yaitu portofolio proses, portofolio produk, portofolio tampilan, dan portofolio dokumen. Kelebihan penilaian portofolio. Yang pertama, perubahan paradigma penilaian. Yang kedua, akuntabilitas. Penilaian portofolio menekankan pada keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. 3. Peserta didik sebagai individu yang peran aktif. Yang keempat, identifikasi penilaian portofolio dapat mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan program pengajaran dan memungkinkan untuk mendokumentasikan atau pemikiran di samping pengembangan program. Yang kelima yaitu keterlibatannya orang tua dan masyarakat. Poin 6 yaitu memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri atau self assessment atau refleksi dan pemikiran yang kritis atau critical thinking. Yang ketujuh yaitu penilaian yang fleksibel. Yang kedelapan tanggung jawab bersama. Yang kesembilan keadilan portofolio. Yang ke-10 kriteria penilaian hasil bekerja. Peserta didik akan dinilai berdasarkan penilaian yang relevan dengan penampilan mereka. Poin selanjutnya yaitu kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama yaitu dibutuhkannya waktu yang ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio nampak kurang reliable dan kurang fair dibandingkan dengan penilaian lain. Yang ketiga, guru memiliki kecenderungan memperhatikan hanya untuk pencapaian akhir. Yang keempat, skeptisme masyarakat atau pandangan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, selama ini hanya mengenal keberhasilan anaknya hanya pada angka-angka hasil tes akhir. Yang kelima yaitu hal yang baru sehingga kemungkinan kebanyakan guru belum mengenal penilaian portofolio. Yang keenam, penilaian portofolio terkadang sulit diterapkan di sekolah yang lebih mengenal perbandingan peserta didik melalui skor tes, peningkatan, dan yang lebih sering menggunakan tes yang sudah baku seperti ujian nasional. Yang ketujuh yaitu penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak peserta didik akan terjerumus ke dalam suasana yang kaku dan mematikan, yang akhirnya akan mematikan inisiatif dan kreativitas. Yang kedelapan yaitu tempat penyimpanan penilaian portofolio memerlukan tempat penyimpanan yang memadai. Dan yang poin terakhir yaitu konsep serta teknik penyusunan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa. Pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik, penilaian autentik mengharuskan siswa untuk membangun, menggabungkan, menganalisis, menjelaskan, dan mengukur berbagai data untuk dikembangkan menjadi wawasan baru. Teknik yang dipakai pada penilaian autentik
kurang lebihnya ada 3, yaitu yang pertama, 1. Pengujian siswa secara langsung tentang nilai pengetahuan, keterampilan afektif yang dihasilkan dalam pendidikan jangka panjang. Yang kedua, asesmen terhadap tugas-tugas yang diberikan harus luas dan mendalam. Yang ketiga, respon siswa terhadap hasil afektif, kognitif, dan psikomotorik merupakan hasil dari analisis aktivitas dalam pembelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami akan mencoba menyimpulkan dari penjelasan makalah yang telah disampaikan. Berdasarkan penjelasan di atas, didapatkan kesimpulan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Portofolio dapat digunakan oleh siswa untuk melihat kemajuan mereka sendiri, terutama dalam hal perkembangan sikap, keterampilan, dan ekspresinya terhadap sesuatu. Dengan demikian, pembelajaran portofolio merupakan model pembelajaran partisipatorik, yaitu belajar sambil menjalankan atau learning by doing. Dengan proses mengidentifikasi masalah, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas, mengumpulkan informasi masalah yang akan dikaji, mengembangkan portofolio kelas, menyajikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar. Sekian dari kelompok 12. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.